nggak tahu. Kita ibaratnya kita itu bagaimana ya? Kita di sini penting kita bisa bisa ke Hong Kong, kerjanya apa nanti cuma dikasih tahu. Kalau di sana kerja jaga orang tua. Tapi untuk masalah majikan bagaimana kita nggak bisa nentuin. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Halo semua, jumpa kembali di Indonesian Abroad. Kali ini masih dalam acara Bincang Tokoh, podcast atau interview. Kami mengundang seorang perempuan yang berasal dari Indonesia dan sekarang berada di Hong Kong. Beliau bernama Ibu atau Mbak Sutri. Teman-teman, sepertinya saya sudah terhubung dengan Mbak Sutri. Halo Mbak, selamat siang di sana ya. Ya, selamat siang Mbak. Sore di sini hampir Oh, jam sore 4. ya. Ya, Selamat jam sore. 4 Ya, kurang apa kabar 15 Mbak? menit. Baik, alhamdulillah baik, sehat. Ya. Sehat. Mbak, terima kasih Jadi banyak grogi. yang memenuhi undangan Indonesian Abroad untuk berbagi cerita kepada kami semua. Nah, saya mau mulai dulu, tahun berapa Mbak datang ke Hong Kong dan dalam rangka apa? Saya waktu itu datang ke Hong Kong, pertama kali datang tepatnya bulan Februari tahun 2003. Jadi lama-lama yang sudah lama sekali ya. Sudah lama banget itu, Ya. tahun 2003. Tujuan datang ke sini sebenarnya sih untuk merubah nasib. Ya waktu pertama kali datang ke sini kan belum punya rumah tuh, belum, suami juga kerjaan masih serabutan. Jadi intinya kita mau punya rumah dulu, baru kebanyakan ini cerita dari awal aja dulu ya Mbak ya. Jadi Ya, dari awal. kebanyakan kalau kita kerja ke luar negeri itu kan tujuan awal itu pasti ingin punya rumah, ingin punya penghasilan, ingin bantu meringankan kehidupan ekonomi keluarga. Jadi kita kan baru nikah, kan belum punya anak tapi belum punya rumah. Jadi pikir-pikir suami juga kerja masih serabutan, nggak nentu, kadang ada, kadang enggak. Kalau ada ya kita makan, kalau enggak ya gitulah, susah. Jadi mikir gimana bisa bantu, nggak gitu terus, nggak susah terus. Jadi saya putuskan untuk keluar negeri. Waktu itu berat banget, itu bukan pilihan keluar negeri itu. Bentar, jadi sesek. Sebenarnya keluar negeri itu sih bukan keinginan ya, harus berpisah dengan anak, berpisah dengan orang tua, berpisah dengan keluarga, kan itu bukan suatu keinginan itu sebenarnya. Tapi mungkin ya harus dipilih, nggak ada pilihan lain. Setelah sampai di sini, kerja di sini juga nggak berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Majikan juga kita nggak bisa pilih kerjaan, nggak bisa pilih majikan kita di sini ya Mbak ya. Jadi di sini kita dapatnya majikan yang baik itu alhamdulillah, itu rezeki kita. Kalau majikannya nggak seperti yang kita harapkan ya kita harus menguatkan diri. Jadi majikan yang pertama itu ya gitu. Jadi bertahan sampai berapa bulan, terus kita cari majikan kedua. Jadi nggak semulus yang kita harapkan pokoknya. Sampai majikan yang kedua itu sampai 7 tahun di sana itu di maaf. Itu lebih bagus ya, dua ya Mbak ya, majikannya ya? Iya, majikan yang kedua itu lebih manusiawi lah gitu, lebih ngertiin kita. Jadi bisa bertahan sampai 7 tahun. Terus yang pertama itu kan kita nggak ada gimana, baru pertama datang kan kita nggak bisa bahasa, nggak bisa kerja, otomatis kan semua salah, semua nggak ada yang benar. Jadi begitu nggak bisa bertahan sampai finish. Kontrak kita di sini kan 2 tahun, Mbak. Jadi kalau udah 2 tahun bisa
bisa cari majikan lagi. Tapi kalau nggak bisa ngebreak itu nggak belum sampai finish bisa cari lagi. Tapi ada kompensasinya, harus bayar ke agent gitu. Oh, jadi Mbak berangkat ke Hong Kong ini pakai agent ya Mbak ya? Iya, pakai agent waktu itu. Dulu pakai agent, harus pakai agent dulu. Kalau nggak pakai nggak bisa. Waktu itu masih potongan gaji juga masih di bawah standar. Masih berapa ribu? 2.500 kalau nggak salah itu waktu itu gajinya. Masih dikit. Ya. Berarti Mbak Terus datang ke Hong Kongnya datang ke Hong Kongnya pakai agent, terus biaya dari agent ini dipotong nanti dari gaji yang Mbak dapat setiap bulan ya? Iya, dipotong selama seingat saya 7 bulan waktu itu. Seingat saya potongan 7 bulan. Jadi selama 7 bulan itu kita terima uang itu minimal $300. 300 itu kita harus cukupin buat kebutuhan kita di sini, $300 itu. Jadi tidak bisa memilih majikan, agent ini yang menentukan majikannya siapa, apakah A, B, C ya Mbak ya? Kita nggak tahu. Kita ibaratnya kita itu bagaimana ya? Kita di sini penting kita bisa ke Hong Kong, kerjanya apa nanti cuma dikasih tahu. Kalau di sana kerja jaga orang tua. Tapi untuk masalah majikan bagaimana kita nggak bisa nentuin. Oh, setelah sampai di Hong Kong. Jadi yang menentukan majikannya siapa ini agentnya menentukan ya Mbak? Agent. Jadi kalau majikan suka sama kita, dia oke, fine, saya ambil dia. Jadi majikan yang nentuin kita mau ambil itu. Kita nggak bisa milih majikan waktu itu. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kita bisa milih kita mau kerja yang bagaimana, kita bisa nentuin sekarang. Tapi kalau dulu waktu di PT Indonesia nggak bisa, Mbak. Jadi semua itu terserah agent sama majikan. Kita ngikut aja. Kalau satu agent, misalnya Mbak nggak betah, bukan dari majikannya nggak mau, misalnya Mbak nggak betah, misalnya diperlakukan gimana, terus Mbak mau keluar, itu diperbolehkan oleh agentnya ya? Diperbolehkan, tapi kita harus potongan gaji lagi, nambah lagi. Tadinya 7 bulan, misalnya kita di sana baru kerja sebulan, kita mau pindah majikan, kita harus nambah potongan lagi. Jadi setahun itu ibaratnya nggak dapat gaji. Di luar kita kan harus nunggu visa lah, di luar kita kan perlu makan, perlu apa, itu juga dihitung semua. Jadi ibaratnya kalau kita pindah majikan, kita nggak dapat duit, kita juga harus bayar agent lagi, buang-buang waktu. Berat juga ya Mbak ya? Oh, berat banget. Ya. Terus di sini tuh ibaratnya waktu kita itu kita nggak ada kebebasan waktu. Seperti sekarang ini saya bersyukur banget ini sekarang saya ada kebebasan waktu, jadi bisa melakukan keinginan saya gitu, dan atas izin majikan juga. Waktu dulu nggak bisa seperti ini, dulu nggak berani. Tapi alhamdulillah sekarang bisa. Jadi sekarang seperti kita kan nggak mau selamanya jadi pembantu kan ya Mbak ya, jadi dikit-dikit kita belajar online apa dengan harapan nanti pulang ke Indonesia kita punya usaha lain yang bisa nyupport kita gitu. Jadi di sini kalau majikannya nggak baik kita juga nggak diizinin, online itu nggak bisa. Waktu kita udah dikontrak, udah dibeli ibaratnya, waktu kita sekian tahun kita kerja, nggak boleh kerja ada sampingan lain, itu nggak boleh di sini. Bantu di sini, saya di sini hasilnya juga banyak kena tipu, jujur. Jadi di sini itu banyak manusia jahatnya ya, sesama Indonesia itu memanfaatkan kita itu banyak, biarpun dia itu teman makan teman banyak di sini Mbak. Ibaratnya dia pinjem uang di bank, kita kan nggak tega itu kan. Kita Mbak tolongin dong keluarga saya ini ada yang sakit, kita ke bank yuk pinjem uang, sampean jadi saksi pakai paspor saya, pakai identitas saya, nanti uangnya dia yang terima. Habis uangnya dia terima, terus kita yang bayar kalau dia kabur, kan kita jadi saksi. Itulah resikonya. Banyak yang kerja di sini biarpun puluhan tahun itu kadang nggak ada hasil. Itu kasihannya di situ. Jadi orang rumah itu taunya kita di sini itu kalau lama uangnya banyak, itu belum tentu. Karena nasib kita itu nggak tahu ya. Betul, karena ada masalah-masalah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.